Jadi kalau kita lihat sebetulnya masyarakat termasuk kita itu kan berbuat sesuai pemahaman kita. Sesuai pemahaman. Jadi ketika seseorang memahami sesuatu itu buruk, ya dia akan berupaya untuk menghindari sesuatu itu. Itu standarnya begitu. Sehingga ketika ada orang kok kenapa ini dipilih ya, padahal itu kan juga sama-sama haram, ya bisa jadi faktor ini karena nggak paham. Tadi di perjalanan ada cerita dengan salah satu ustadz. Dulu dia nggak senang, nggak mau makan ikan haruan, ikan gabus di sini. Karena dapat pemahaman dari bapaknya, jangan makan itu masih ada kekerabatan dengan ular. Ikan gabus itu ya kayak mirip-mirip ular lah. Ini ya. Akhirnya nggak makan. Cuma sekarang dia makan, makan ikan haruan itu senang ya. Bahkan tiap hari dia katakan ya pagi-pagi itu kalau ada nasi kuning ya temannya tentu ikan haruan. Kenapa begitu? Karena berubah pemahamannya setelah sekolah dia pahami oh ternyata ikan haruan ini berbeda kekerabatannya dengan ular, nggak sama. Berubah pemahaman, berubah perilaku. Begitu juga dengan tadi, kenapa yang untuk kasus kayak pawang ini banyak aja yang menolak. Tapi kasus riba kok enggak seperti itu. Bisa jadi karena pemahaman. Enggak paham lagi. Atau pahamnya masih riba di bunga bank konvensional itu bukan riba gitu. Sehingga santai aja karena mengambil fatwa sebagian orang yang membolehkannya. Yang kedua, bisa jadi karena sekedar nafsu tadi. Nafsu. Kalau orangnya sudah paham kok dilanggarnya yaitu karena nafsu. Karena nafsu bisa jadi begitu. Karena manusia nggak luput dari itu. Senang. Tahu aja zina itu haram, tapi kenapa digawe? Dikerjakan. Ya karena ada kesenangan di situ. Meninggalkannya nggak sanggup. Seperti orang yang kecanduan. Sudah tahu itu nggak baik, ditangkap lagi di penjara. Tapi karena sudah kecanduan, nggak bisa lagi meninggalkan itu di penjara tetap mencari-cari celah untuk mendapatkan obat-obat terlarang itu. Itu karena nafsu kalau itu nafsu yang sudah mendarah daging. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Jadi lihat sumbernya tadi. Kalau pertama karena nggak ngerti, kasih pengertian. Ini fungsinya dakwah di situ. Kalau sudah ngerti tetap dilanggar, ini berarti masalah nafsiyah dikuatkan di situ. Dinasehati, kasih obatnya itu ya dikasih kasih penjelasan. Diingatkan dengan ancaman Allah, tujuan hidup itu untuk apa? Nanti kamu mati waktu saat maksiat. Saat belum tobat sudah Allah cabut nyawanya bagaimana? Hidup ini cuma sebentar. Diingatkan hal-hal begitu. Ingatkan bagaimana cerita sahabat yang meninggalkan kemaksiatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan mereka. Nah, hal-hal begitu disampaikan, tapi jangan kemudian berharap begitu setelah disampaikan langsung taat, enggak. Ada yang langsung sadar ya, ada juga yang memang sudah terlalu ibarat penyakit itu sudah berat sekali, stadium lanjut misalnya, enggak cukup dengan begitu. Nah, Islam itu memberikan banyak treatment itu sampai ke treatment diberikan hukuman. Tapi itu memang bukan kerjaan individu atau kelompok dakwah. Sehingga yang bisa kita lakukan ya sekedar ngasih penjelasan. Itu mungkin Pak Abu Hakim ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Dan ini keprihatinan kita semua. Dengan prihatin ini pun insya Allah Allah memberikan keutamaan. Prihatin karena muncul rasa sayang kita kepada umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.